Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim ba'da an a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم من صام رمضان imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah sampaikan kita di bulan kasih sayang dan cintanya kepada setiap hamba-hambanya yang dia wujudkan dalam bulan Ramadan yang penuh berkah ini. 11 bulan lamanya tertatih-tatih jalan hidup kita, menantikan istirahat dari begitu banyaknya problem kehidupan kita. Allah rangkul kita di bulan yang penuh dengan kasih sayang dan cinta darinya. Ramadan berkah, Ramadan yang kita rindui. Selawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seorang nabi yang telah mengajarkan akan makna sebuah kesederhanaan, di mana dia akan lebih dahulu lapar sebelum umatnya merasakan lapar, dan dia menginginkan umatnya terlebih dahulu kenyang sebelum dia merasakan kenyang. Begitulah amat sangat cintanya beliau kepada kita, yang itu beliau implementasikan dalam perwujudan satu syariat daripada rukun Islam yang disyariatkan Allah di dalam syariat yang dibawa olehnya, yaitu siyam Ramadan. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, pada kesempatan kali ini saya ingin menerangkan kepada kita semua akan apa itu keutamaan saum Ramadan atau puasa Ramadan. Puasa Ramadan adalah sebuah syariat yang disyariatkan di tahun kedua Hijriah, di mana sebelumnya bagi umat Islam khususnya belum ada syariat yang demikian, kecuali hanya disyariatkan untuk berpuasa di bulan Sya'ban. Adapun nabi-nabi terdahulu seperti Nabi Daud alaihissalam tentunya, beliau disyariatkan untuk melaksanakan saum Daud sepanjang hidupnya. Dan mungkin dulu orang-orang Romawi juga dalam satu riwayat dikatakan juga melaksanakan saum, tapi mereka melaksanakan saum biasanya untuk persiapan dalam menghadapi sebuah pertempuran besar. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah saum atau ibadah puasa itu bukanlah hal yang sepele, bukanlah hal yang biasa-biasa, tapi terdapat begitu makna yang besar dan keistimewaan yang luar biasa daripada disyariatkannya ibadah puasa ini. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Al-Baqarah, mewajibkan kita untuk melaksanakan ibadah puasa Ramadan dengan kalimat yang begitu indah. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman. Sebuah panggilan yang begitu indah, tapi memiliki makna yang begitu dalam. Maknanya apa? Bahwasanya di dalam ibadah puasa itu dituntut kualitas iman yang luar biasa agar pencapaian
darinya bisa menjadi luar biasa. Kenapa? Karena balasan puasa kita di saat kita menahan haus dahaga, menahan lapar yang melilit, kita harus bersabar, menahan amarah, menahan lisan kita dari caci maki, mengumpat, ghibah dan lainnya, menjaga tingkah laku dan perangai kita. Sungguh teramat sangat sulit. Ketahuilah, dalam satu riwayat dikatakan jazaknya langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Allah mengatakan, sungguh akulah yang nanti akan menganugerahkan balasan bagi hambaku dari puasa Ramadannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, maka dikatakan ya, satu amalan yang paling luar biasa dari banyak amalan di bulan Ramadan adalah siam Ramadan. Maka di sini setidaknya selain dari keistimewaan tersebut, ada 4 hal ya, lagi yang menjadi bahagian daripada keistimewaan puasa Ramadan itu. Yang nantinya dengan hal ini akan semakin maksimal kita untuk ya, memperbaiki kualitas puasa Ramadan kita, agar kita kelak akan memperoleh anugerah yang luar biasa yang langsung Allah yang akan memberikannya kepada kita. Yang pertama adalah saum Ramadan atau puasa Ramadan itu adalah junnatu minasyaitan, tameng kita dari syaitan. Maka dalam satu riwayat dikatakan ya, bahwasanya ya, pada malam pertama bulan Ramadan, setan dan jin-jin pembangkang itu akan dibelenggu. Ya, pintu neraka akan ditutup dan tidak ada satu pun pintunya dibuka. Sedangkan pintu-pintu surga akan dibuka dan tidak ada satu pun dari pintu-pintu surga itu yang ditutup. Dan akan ada penyeru yang akan berseru, hai pencari kebaikan datanglah, hai pencari keburukan berhentilah. Allah mempunyai orang-orang yang terbebas dari neraka, dan itu terjadi pada setiap malamnya. Hadis riwayat Tirmidzi. Dari hadis ini kita bisa fahami bahwasanya begitu luar biasanya amalan-amalan yang bisa kita maksimalkan. Dan dari semua amalan itu ketahuilah, tamengnya adalah puasa Ramadan. Karena dengannya kita akan menekan nafsu kita, menekan hawa yang bergejolak di hati kita, yang dengannya akan keluar energi-energi positif, amal-amal kebaikan dan mulia dari diri kita. Masya Allah ya. Maka Masya Allah, mari kita maksimalkan puasa Ramadan ini ya, karena kita tahu bahwasanya ya, puasa Ramadan ini adalah satu amalan ya, dari perwujudan rasa kasih sayang Allah kepada manusia. Dan disinilah letak salah satu puncak dari maha adilnya Allah. Allah menciptakan dunia ini antara satu dengan yang lain berpasangan. Ada si kaya, ada si miskin. Orang kaya dan orang miskin. Tapi dalam ibadah puasa ini Allah ingin siapapun dia, kayakah dia, miskinkah dia akan merasakan lapar. Agar apa? Agar si kaya mengambil pelajaran bahwasanya begitulah rasanya lapar. Dan agar si miskin tidak selalu mengeluh, karena dia tahu bahkan si kaya pun merasakan lapar. Masya Allah, sebuah ya, rangkaian yang begitu indah yang Allah wujudkan dalam ibadah puasa Ramadan. Kemudian yang kedua, keutamaan daripada puasa Ramadan adalah mendapat ampunan dari Allah. Sekali lagi saya katakan, Masya Allah,
Bulan Ramadan itu bulan kasih sayang dan cinta Allah. Allah membuka peluang yang seluas-luasnya bagi setiap kita untuk kembali kepada jalan-jalan kebenaran, mentaubati setiap dosa-dosa yang tiada henti telah kita lakukan, kezaliman kepada diri sendiri, kezaliman kepada orang lain yang sudah kita torehkan dalam catatan hidup kita. Allah berikan peluang bagi kita untuk membersihkannya, menghilangkan noda dan kotoran itu dari wajah kelam kita. Masya Allah. Maka Rasulullah SAW dalam hadis riwayat Bukhari bersabda, "Man shama Ramadhana imanan wa ihtisaban, ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi." Barang siapa yang berpuasa, sekali lagi saya katakan imanan, dengan keimanan. Kenapa? Karena menahan hausnya kita, menahan laparnya kita, tidak ada ganjaran yang nyata. Semua hanya berfokus kepada keyakinan kita kepada Allah. Kita menjaga akhlak kita, adab kita, berdiam diri kita dari segala macam dosa. Yang kita yakini hanya satu, balasan dari Allah. Maka dikatakan imanan, keimanan kita harus kita kuatkan dan semakin kita tambah kekuatannya. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, wahtisaban, dengan ilmu. Dan ketahuilah, ilmu yang paling utama harus kita pelajari dalam prosesi menjaga saum Ramadan atau puasa Ramadan kita adalah ilmu manajemen hati. Karena hati yang kotor, hati yang dipenuhi dengan iri, dengki, hasad, tidak akan mampu bertahan menahan ujian-ujian yang datang di saat kita ingin memaksimalkan kualitas ibadah puasa Ramadan kita. Masya Allah. Mudah-mudahan Allah mampukan kita. Dan yang ketiga adalah satu keistimewaan lain yang kelak akan kita peroleh, dan kita berharap kepada Allah agar kiranya Allah berikan itu kepada kita. Allah sediakan untuk kita satu pintu surga yang kelak nanti setiap orang-orang yang begitu besar anugerah Allah akan Allah berikan kepadanya. Kenapa? Karena pahala puasa Ramadan, dia melaksanakan ibadah puasa dengan sungguh-sungguh, dengan tulus, ikhlas, penuh kesabaran, dipenuhi dengan kematangan ilmu. Masya Allah. Kelak mereka adalah orang-orang yang beruntung, yang akan dipanggil melalui pintu surga Ar-Rayyan, yang pada pintu itu siapapun dia tidak akan diberikan dan diizinkan masuk kecuali mereka yang memberikan amalan puasa Ramadan terbaiknya di hadapan Allah kelak di akhirat. Semoga Allah memilih kita. Semoga kita mampu memaksimalkan kualitas puasa Ramadan kita, agar kiranya kita termasuk dari hamba-hambanya yang berkesempatan untuk memasuki pintu surga Ar-Rayyan. Dan yang keempat, Masya Allah, ini juga merupakan salah satu keistimewaan yang sangat luar biasa dari puasa Ramadan. Rasulullah SAW bersabda, salasatun la turaddu da'watuhum al-imamu adil was-saim hina yaftur wa da'watul madlum. Ada 3 doa yang tidak akan ditolak Allah. Tidak akan ditolak oleh Allah. Yang pertama, doa dari seorang imam yang adil. Dan yang kedua adalah doa dari orang yang sedang berpuasa Ramadan. Masya Allah. Jangan putus lisan kita. Jangan hentikan doa-doa kita. Selalulah bermunajat.
Karena sungguh detiknya, menitnya, jamnya begitu berarti. Selalu munajatkan, selalu langitkan doa terindah kita, Masya Allah. La turaddu, tidak akan ditolak Allah bagi mereka-mereka yang menjaga kualitas puasa Ramadannya. Allah tidak akan menolak doanya, Masya Allah. Munajatkan doa kita, mintalah kepada Allah. Allah yang memiliki segalanya, Allah yang memiliki segala sesuatunya. Kita manusia biasa yang hanya bergantung kepadanya. Mari kita jadikan pahala, kita jadikan jaza daripada puasa Ramadan kita benar-benar jaza yang langsung kelak nanti akan dianugerahkan Allah kepada kita. Ma'asyiral muslimin yang berbahagia, mungkin itu tema pada kesempatan kali ini, daripada keutamaan daripada puasa Ramadan. Mudah-mudahan dari awal hingga akhir nanti kita termasuk orang-orang yang sukses dalam melaksanakan puasa Ramadan kita, dan kita berharap kelak di akhirat kita merupakan orang-orang yang dipanggil dari pintu surga Ar-Rayyan, dan kita langsung mendapatkan anugerah yang begitu besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala, buah dari kesabaran kita menjalankan puasa Ramadan kita. Fa'tabiru ya ulil absar la'allakum turhamun birahmatika ya arhamar rahimin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.